Mereka punya Tuhan, tapi Jokowi dia tidak punya Tuhan. Saudaraku, anak-anakku, saya sengaja menyempatkan datang. Usia saya sudah 74 tahun lebih 2 bulan. Saya khawatir anak cucu saya tidak punya negeri nantinya, karena negeri ini akan dikuasai oleh Cina dengan tentara-tentaranya sudah banyak. Di Morowali bertengkar tentara Indonesia, tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Cina, yang mati anak Indonesia 100 orang, Cina cuma 1 yang ditangkap dan dipenjara anak-anak kita tenaga kerja Indonesia. Saya menangis. Ini negeri siapa? Anakku, saudaraku, tentara, polisi, bangkitlah, sadarlah, minta pada Allah, datangkan kesadaran pada para ABRI. Kalian jangan membela yang salah. Kita memilih negeri ini, bukan Jokowi dan keluarganya. Jokowi adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. Betul atau tidak? Ayahnya adalah ajudan Aidit, dan ternyata sidang demi sidang mengadili tentang ijazahnya, dia tidak pernah kirimkan ijazah aslinya. Tandanya apa itu? Jadi saatnya dia harus turun, masukkan penjara, dia harus mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya. Dinyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebaktian lagi di rumah saya tinggal. Demikianlah surat pernyataan yang saya buat. Bab 1 pasal 3 berbunyi, rumah ibadat adalah bangunan yang punya ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah kecuali tempat ibadah keluarga. Rumah ibadat keluarga itu tidak perlu pakai izin. Apa yang dimaksud rumah ibadat keluarga? Yang dimaksud rumah ibadat keluarga kalau di Islam itu namanya musola, kalau di Kristen itu namanya rumah doa. Ya, jadi untuk kita umat Islam, kalau kita mau bangun musola di ruko, perlu pakai izin nggak? Tidak perlu. Tidak perlu pakai izin. Begitu juga orang Kristen. Orang Kristen mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko itu tidak perlu minta izin. Turunkan! 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 Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, aku lihat, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Tapi sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau bicara kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin dia round kau juga mencuri waktu kau menjabat. Masih terus kita perbaiki di sana sini. Kalau sempurna ya pasti belum lah. Sempurna kau di sorga aja nanti. Silakan. Nyuruh kita untuk wajib pilih Anies. Gak masalah, itu adalah hak dia. Yang jadi masalah alasannya. Dia bilang kita wajib pilih Anies karena Anies Baswedan itu Imam Mahdi. Ini makanya buat yang ngomong kayak gitu, gua saranin mending tobat dah. Habis itu mikir, sejak kapan Imam Mahdi kalah sama Prabowo? Oh, Prabowo kalah gimana lawan Dajjal, Bang? Ya Allah. Dalam doa dari Willy Alben Malioboro, semoga tahun 2024 Pak Anies jadi presiden. Pak Anies, aku berharap engkau mengerti malam ini suksesnya. Kasih dihancurkan oleh siapa? Jokowi adalah sumber apa? Masalah atas NKRI, masalah untuk negara ini. Bahkan kita datang ke sini dengan hati nurani, dengan ongkos sendiri, tanpa dibayar, tanpa kita dilibatkan oleh pihak-pihak tertentu. Tapi mereka di sebelah adalah apa? Mahal belian. Ini adalah situasi terkini di depan gedung DPR RI. Dari sekian banyak penyampaian aspirasi, dari berjilid-jilid diskusi, belum ada solusi untuk negeri ini. Maka kami emak-emak atas nama aliansi masyarakat yang peduli dengan negeri ini, tidak ada jalan lain bahwa pemimpin yang rusak, pemimpin
pilih capres ini wajib. Kalau tidak pilih, kalau kalah berdosa. Itu yang membuat muncul ketegangan di masyarakat. Wajibkan orang kemudian mengutip ayat-ayat dalam Al-Quran untuk memilih capres tertentu, itu sangat berbahaya. Sehingga menganggap capres saya inilah yang paling bagus. Sedangkan kalau kamu pilih capres itu, kamu nanti kualat, kamu bahkan ada yang bilang kamu kafir dan lain sebagainya. Itu sebetulnya yang memunculkan polarisasi ekstrim gitu. Tapi kita beruntung juga punya netizen yang fun ya, maksudnya di TikTok dan segala macam. Hal-hal seperti itu dicandain aja gitu. Jadi kalimat jangan pilih saya kalau kamu tidak suka itu sering disampaikan oleh Pak Prabowo. Itu maksudnya biar kamu tidak ada paksaan gitu loh. Kalau kata Pak Prabowo itu kita pemilu ini menambah kawan baru gitu, bukan mengurangi teman. Apa gereja? Pilih abang. Kalau saya agama Islam Betawi. Kita dibohongin selama 10 tahun, pembohong lagi. Ada apa dengan gereja, Pak? Masalahnya Jokowi itu Cina banyak. Kita dibudakin zaman Soeharto, Cina lagi, jangan sampai Cina lagi. Nah, itu rasis itu. Zaman Soeharto nggak ada kecurangan, sah. Presiden, ini pembohong. Bohongin rakyat, tau nggak? Kita akan mendeklarasikan kemenangan, amin, dengan perincian sebagai berikut. Anies mendapatkan suara 54%. Beb, apakah tidak pilih Anies masuk neraka? Kata siapa? Siapa yang ngomong begitu? Ini negara demokrasi, orang bebas mau pilih siapapun. Kan udah pernah bahas di ceramah itu. Nggak boleh saling mengkafirkan, apalagi ngomong, oh kalau nggak pilih ini masuk neraka, itu orang goblok yang ngomong begitu. Jokowi itu apa sih? Jokowi itu apa? Ya Allah, dia itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini tapi sebenarnya lebih pintar anak saya loh. Bener apa enggak? Lebih pintaran anak saya, anak TK. Masa 1 ditambah 1 berapa? Dia bilang 11. 1 ditambah 1 buat 11. Otaknya di mana? Otaknya di mana? Goblok kalian, tolol kalian. Ngaku profesor. Masa 1 tambah 1 buat 11? Goblok apa enggak? Tolol apa enggak? Saya menentang politik identitas karena bagi saya politik identitas dengan membawa-bawa agama itu mempermainkan agama. Mengajak-ngajak orang untuk ikut demi agama, padahal yang ngajak ini sebetulnya mencari dunia, yaitu jabatan dunia. Kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak, kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga, nggak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati misalnya. Ini mempermainkan agama. Mau jadi apa kita tanpa amin? Mau jadi apa kita tanpa amin? Mau jadi apa kita semua tanpa amin? Apa kata dunia Indonesia tanpa amin? Alhamdulillah pada amin. Emang yang punya surga kelompoknya pendukung Pak Anies? Hah? Iya. Ngapain lama-lama di dunia? Ngapain? Kalau katanya dijamin masuk surga, Pihak kami 01 sudah menang, tapi dikelebongkan. Biadab KPU, biadab KPU. Jangan pengadab KPU. Kalian keluar. Jangan jadi petunggang. Kalian tuh petunggang. Kemarin 2019 kami asli membela Prabowo. Kami jadi gembel. Kami tidur di jalanan pakai kardus. Tapi aku perjuangkan. Dia akhirnya masuk ke tumberan yang sama. Dia apa? Yang gak tahan dengan oposisi. Sekarang aku perjuangkan 01. Aku perjuangkan Anies Baswedan. Kami perjuangkan Bapak Anies Baswedan itu udah menang.
Jangan pernah membuka pembicaraan atau berdebat dengan pendukung 01. Karena capek, beneran capek. Mereka itu kalau berdebat nggak apple to apple, selalu bawa-bawa agama. Seolah-olah mereka mengkotak-kotakan dirinya sebagai pendukung dengan agamanya yang kuat dan lebih soleh daripada pendukung paslon-paslon yang lain. Jadi kan percuma ya, kalau kita berdebat pun tidak debat yang nyambung. Kan mereka ini kemarin bilang bahwa Anies Baswedan ini Imam Mahdi. Terus kemarin kampanye juga bilang bahwa malaikat Jibril sudah merestui Anies Baswedan ini sebagai hambanya Allah yang ditunjuk untuk memimpin negara ini. Nanti lama-lama mereka dipanggil sama malaikat Israel. Suara Anda jangan mau dibeli, itu menguntungkan oli. Marilah kita tegakkan demo. Indonesia bukan milik dinasti, Indonesia bukan milik. Gak belok-belok, gak belok-belok. Gak milih Anies masuk neraka. Ya, emangnya Anies malaikat? Emangnya Anies Allah? Dia juga belum tentu di belakang kita mah. Kan ya, anaknya aja boro-boro pakai jilbab, Ibu. Anaknya aja nggak pakai jilbab. Iya. Masalah surga dan neraka hanya Allah yang tahu. Barangkali jangan salah, Prabowo kan haji. Jangan merasa dia paling hebat. Jangan jual-belikan agama. Kita capres-capres aja. Nasional. Tadi viralin. Gitu. Indonesia aku maju. Bisa aja ya nggak? Sekarang berubah, apa yang dirubah? Purwakarta ya Purwakarta aja, nggak bisa ada jadi yang lain-lain. Harus maju, bukan dirubah, dimajukan, ya nggak? Capek-capek belajar agama, capresnya Imam Mahdi. Bener aja, rugi dong. Yaitu Abah mengutus 1000 malaikat. 1000 malaikat. Dari 1000 malaikat yang satu malaikat membawa 1000 malaikat. Berapa itu di jumlahnya? 1 juta. Kita akan mencoblos pilihan Allah dan Rasulnya. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Kenapa? Imam Mahdi. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk Presiden 2024, Dajjal. Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Secara eksplisit ditulis dalam Al-Quran. Quran surah Al-Qasas ayat 26, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 107, 125, 143, 162, 178, 193. Quran surah Ad-Dukhan ayat 18, ayat 51, Quran surah At-Takwir ayat 21, dan Quran surah At-Tin ayat 3. Tepuk tangan untuk kemenangan amin. Amin menang, amin kalah. Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Kata amin disebut 14 kali di dalam Al-Quran, terdapat di dalam 8 surah. Insya Allah ini menjadi isyarat bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Bapak Anies akan menjadi presiden yang ke-8 dan Pak Muhaimin akan menjadi wakil presiden yang ke-14. Tepuk tangan. Amin menang, amin kalah dosa. Hidup amin, hidup amin.
Capres amin. Menangkan amin. Amin menang 1 putaran. Amin. Amin. Amin menang. Wajib. Amin kalah. Dosa. Amin menang. Amin. Amin kalah. Dosa. PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Yang sudah mendukung Anies sebagai presiden harus dipertanyakan keislamannya. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh makhlukku, bahwa aku mencintai Anies Baswedan. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Maka insya Allah makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya akan mencintai Anies Baswedan dan mendoakan pada 14 Februari insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia. Siap Bekasi memenangkan Anies Baswedan 80%. Siap menang 1 putaran. Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Milih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang kemudian memenangkan Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai gubernur saat itu juga tidak lepas dari peran dan kedudukan dari HTI maupun FPI yang saat itu dianggap punya peran sentral dalam memenangkan Anies Baswedan. Hak konstitusional itu dirampas oleh rejim Jokowi. Kemudian ketika bergulir kekuasaan baru, ada presiden baru, dan Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam menuntut kembali haknya, hak konstitusionalnya. Dan kemudian ketika mereka berkuasa, presiden yang didukung Nasdem itu berkuasa, dikembalikan, direstorasi gitu loh. Lah ini wajar. Jadi SKB HTI dikembalikan, ya SKTP dikembalikan, kemudian kita hidup damai, HTFPI dikasih porsinya. Apa porsi HTFPI? Pengen ada kadernya jadi menteri. Apa sih salahnya kita umat Islam mengatur negeri ini dengan syariah kita? Belum lama ini ada kabar yang seram terkait ormas terlarang yang selama ini dikabarkan dekat dengan Anies Baswedan. Akan ada tuntutan besar-besaran kepada Anies untuk memulihkan kedua organisasi tersebut yang sekarang sudah dicap terlarang. Maksudnya, jika Anies jadi presiden, dia kan akan punya kewenangan untuk kembali memberikan izin pada ormas terlarang itu. Karena mereka ini sudah berjuang habis-habisan untuk mendukung Anies. Gimana kalau Anies menolak tuntutan itu? Tentu akan ada demo besar-besaran. Mungkin bahkan akan ada gelombang demo berjilid-jilid karena mereka telah dikecewakan oleh Anies, padahal sudah didukung dari awal. Ini mengingatkan kita pada fakta bahwa dua ormas ini dulu juga getol mendukung Anies pada Pilgub Jakarta 2017 yang lalu. Mereka memobilisasi massa dengan menggunakan politik sara, sehingga akhirnya Ahok kalah karena gempuran kekuatan politik identitas itu. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong.
Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies pintar asumsi bukan pintar bicara, tidak pintar kerja. DKI Jakarta sudah menjadi parameter Anies tidak pantas jadi presiden. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma omong kosong, alias cuma janji palsu. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KIBON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan.
Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Baswedan. Lihat Jakarta, hancur semua. Semisalnya Anies menang, maka ibu kota baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, GOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Saya optimistis dengan Indonesia gara-gara hasil pemilu 2024. Saya bukan bicara soal pemilihan presiden ya, melainkan pemilihan anggota DPR yang saya ikuti. Sebenarnya sampai sekarang belum pasti apakah saya bisa lolos ke parlemen. Tapi saya melihat ada tanda-tanda positif yang layak membuat kita semua cukup percaya bahwa Indonesia di masa depan akan jadi lebih baik. Saya gunakan diri saya sebagai contoh ya. Sejak sebelum saya maju jadi caleg PSI, saya sudah diingatkan banyak orang. Kata mereka, saya itu harus punya dana miliaran rupiah, atau belasan miliar, atau puluhan miliar rupiah untuk bisa lolos ke DPR. Uang dalam jumlah miliaran rupiah itu tidak diperlukan untuk sekedar kampanye. Yang lebih penting adalah bagi-bagi duit pada masyarakat tadi. Tarifnya saya tidak tahu pasti, tapi dari yang saya dengar, kalau di Jakarta, uang suap yang dibagi per warga adalah sekitar 100.000 sampai 200.000 rupiah. Sebagian dari Anda mungkin menganggap saya berlebihan ya, tapi terus terang, saya melihat rakyat Indonesia tidak sebodoh seperti yang sering dituduhkan. Selama ini Anda kan sering dengar soal serangan fajar dalam pemilu. Serangan fajar itu adalah istilah buat kelakuan bagi-bagi uang pada warga di pagi hari sebelum pencoblosan agar memilih salah satu caleg. Dan ini memang terjadi, walau saya tidak pernah menyaksikannya secara langsung. Tapi pada saat yang sama, saya juga melihat bahwa ada banyak juga warga masyarakat yang memilih karena gagasan, karena harapan, bukan karena uang. Karena itu kalau Anda berusaha memperoleh 10.000 suara pemilih, Anda harus keluarkan dana sekitar 10 miliar sampai 20 miliar. Di luar Jakarta mungkin tarifnya lebih rendah. Tapi itu baru uang suap pada masyarakat. Belum pengeluaran kampanye lain. Dan itu baru untuk meraih 10.000 suara. Untuk bisa menang di DPR, angka 10.000 itu jauh dari mencukupi. Karena itulah kalau misalnya ingin merebut misalnya 40.000 suara, ya dibutuhkan 40 miliar rupiah. Orang yang bilang bahwa setiap caleg harus siapkan dana raksasa menganggap tidak ada pilihan lain. Ada kepercayaan bahwa masyarakat, terutama di kalangan akar rumput, hanya mau memilih seorang caleg kalau mereka tahu akan dapat imbalan menarik. Kalau cuma gagasan sih, mana laku, kata mereka. Di luar itu, saya turun ke sejumlah lokasi di daerah pemilihan untuk bertemu warga. Saya bertemu masyarakat, berkampanye, dan berdiskusi.
Terus terang, saya sangat menikmati acara-acara ketemu langsung warga ini. Sayangnya, itu tidak banyak saya lakukan karena saya diingatkan untuk tidak sering turun lapangan mengingat 2 tahun yang lalu saya dikeroyok belasan pria tidak dikenal ketika sedang membuat reportase demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPR. Jadi banyak yang bilang, berhati-hatilah, pembenci saya terlalu banyak. Akibatnya, ya saya hanya turun belasan kali untuk berbicara langsung dengan masyarakat. Tapi pengalaman saya menunjukkan hal yang berbeda. Saya tidak menjalankan aksi bagi-bagi uang. Ada 3 alasan mengapa saya tidak melakukannya. Pertama, saya tidak punya uang. Kedua, PSI melarang setiap kadernya bagi-bagi uang. Ketiga, saya percaya aksi itu dilarang oleh Tuhan. Jadi saya terpaksa berkonsentrasi pada bentuk kampanye tanpa bagi-bagi uang. Dan jangan lupa saya berkampanye melalui media sosial. Saya betul-betul berusaha memanfaatkan platform TikTok, Instagram, Facebook, Snack, dan YouTube untuk menyebarkan pandangan-pandangan saya. Sayangnya, karena saya sempat mundur tepat di masa kampanye, saya tidak bisa menggunakan Cokro TV untuk menjangkau halayak Cokro TV yang sebenarnya berpotensi luas. Saya berusaha mempromosikan diri dengan beragam cara, tapi tidak dengan menyuap rakyat. Dalam hal ini saya bersyukur saya memperoleh bantuan dari sejumlah pengusaha yang bersimpati pada niat saya menjadi anggota DPR. Mereka bilang mereka suka dengan semangat saya dan PSI melawan korupsi dan intoleransi. Nah, bantuan mereka difokuskan pada pembelian alat peraga kampanye seperti spanduk, baliho, billboard, kalender, kaos, dan semacamnya. Sekarang setelah masa kampanye berakhir, apakah berkampanye tanpa menyuap itu ternyata membawa hasil? Menurut saya, cukup membahagiakan. Sampai video ini dibuat, suara saya di daerah pemilihan Jakarta Pusat dan Selatan mencapai 40.000. Sementara suara dari pemilih luar negeri belum diumumkan. Apakah angka 40.000 itu tinggi? Menurut saya, tinggi. Paling tidak di daerah pemilihan saya menempati posisi ke-7 atau 8 dibandingkan kandidat-kandidat lainnya. Ini yang menurut saya adalah pertanda positif tentang masyarakat Indonesia. Saya akan masuk DPR untuk melawan para penjahat di DPR yang merampok uang rakyat. Saya akan masuk DPR untuk mencegah jangan sampai anggaran belanja negara dimakan para koruptor. Dan saya masuk DPR untuk melawan kaum radikal yang menghambat pembangunan gereja dan menyerang sesama muslim yang memiliki tafsir agama berbeda. Karena rangkaian faktor itulah mereka memilih saya. Buat saya itu sangat membahagiakan dan layak membuat saya optimistis dengan masa depan bangsa Indonesia. Coba bayangkan. Mengapa ada 40.000 warga Jakarta Pusat, Jakarta Selatan memilih saya? Tidak mungkin karena faktor fisik, karena saya tidak keren. Tidak mungkin karena saya artis, karena saya bukan artis. Tidak mungkin karena uang, karena saya tidak bagi-bagi uang. Jadi saya duga orang memilih saya karena gagasan saya. Saya duga 40.000 orang itu memilih saya karena mereka percaya dengan janji-janji saya bahwa saya akan memerangi korupsi dan intoleransi. Bahkan yang lebih hebat adalah mantan Ketua PSI Grace Natali. Di Jakarta Barat, dia merebut 193.000 suara. Grace adalah politisi PSI yang secara konsisten memperjuangkan hak minoritas dan melawan korupsi. Jadi seperti saya katakan, saya optimistis dengan hasil pemilu 2024. Apalagi, saya juga bisa menyebut nama-nama lain dari PSI yang merebut suara signifikan atau bahkan sangat besar. Misalnya saja nama William Aditya Sarana. Dia adalah anggota PSI yang maju sebagai caleg DPRD daerah pemilihan Jakarta Barat. Dia meraih juga hampir 40.000 suara dan kini sudah pasti masuk DPRD Jakarta. William ini adalah anak muda PSI yang tahun 2019 yang lalu dengan berani di DPRD melawan rencana anggaran pemerintah DKI untuk membeli AIK Bond sebesar 80 miliar rupiah. Jadi William dipilih karena keberaniannya melawan korupsi. Mungkin saja setelah dihitung jumlah total pemilih saya tetap tidak lolos ke DPR. Tapi fakta bahwa ada 40.000 warga di Jaksel dan Jakpus dan mungkin ribuan orang lain di luar negeri memilih saya menunjukkan bahwa ada cukup banyak warga Indonesia yang rasional dan berpikir dengan akal sehat. Dan itu adalah modal penting bagi masa depan Indonesia. Hasil pemilu 2024 menunjukkan ada cukup banyak warga Indonesia yang rasional,
yang memilih karena gagasan yang ditawarkan caleg dan bersedia terlibat dalam upaya membangun Indonesia yang bersih dari korupsi dan intoleransi. Jokowi takut legasinya dirusak Anies Baswedan. Lihat Jakarta, hancur semua. Lihat saja misalnya di Jakarta. Anies menghancurkan semuanya. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Baswedan. Wajar-wajar saja jika Jokowi dalam pusaran ketakutan ketika masa kekuasaan berakhir di tahun 2024. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Legasi-legasi Jokowi akan hancur. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Anies Baswedan sampai nekat berkoalisi dengan ormas preman berjubah agama. Di tahun 2024, Anies Baswedan akan kembali menggunakan strategi di tahun 2017. Kelakuan-kelakuan relawan Anies yang menjalankan strategi ini masih pakai pola yang lama. Pola yang lama berupa membangun opini negatif terhadap pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum. Curangan Anies lainnya adalah melakukan kampanye sebelum waktunya, di mana dia mengganti namanya menjadi headstart untuk membingungkan publik. Atau kecurangan Anies Baswedan yang menggunakan jet pribadi saat kampanye di mana-mana. Berapa kecurangan dari biaya kampanye yang menggunakan jet pribadi? Apakah ini datang dari korupsi BTS yang dilakukan oleh Menkominfo dari Partai Nasdem? Tak main-main kecurangan maling atau korupsi yang dilakukan oleh Johnny G. Plate adalah sebesar 8 triliun rupiah. Suka tidak suka, senang tidak senang, sadar atau tidak sadar, pola Anies Baswedan ini sudah basi. Nampaknya para relawan Anies sudah tak punya cara atau metode lain dalam berkampanye sehingga memainkan strategi playing victim. Memang basi sih strategi ini, tapi sangat terbukti ampuh, apalagi jika ditambahkan dengan jualan isu agama. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno, dan sampai saat ini belum dibayarkan. Untuk jadi gubernur saja, Anies sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno, dan belum dibayarkan. Apalagi jadi presiden, berapa triliun yang akan Anies hutangkan? Dan bagaimana Anies bisa membayar utang triliunan itu? Apakah Indonesia siap untuk dijual? Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Begitu saja opini saya tentang Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian? Tuliskan di kolom komentar. Pastikan kalian semua menekan like di video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.